maka contohlah lebah. Perbuatan kita yang kita keluarkan bermanfaat bagi orang lain. Kuntum khairan ummah ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dimunculkan, bermanfaat bagi kita semua. Inilah ajaran lebah yang kedua. Perkataan bagus, perbuatan bagus, tidak menyinggung orang lain. Bapak, ibu sholat sudah berapa tahun? Hikmah sholat kita bawa di luar sholat, dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Jangan enteng-enteng sholat. Kita dalam sholat assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Hikmahnya besar. Kalau salam ke kanan itu kan artinya menyelamatkan tetangga sebelah kanan, Pak. Tetangga sebelah kiri, Pak. Mendamaikan yang kanan, mensejahterakan yang kanan, yang kiri begitu juga. Bukan asal salam saja dalam sholat. Di luar sholat, dalam masyarakat begitu, Pak. Tetangga kanan dan kiri kita selamatkan. Kalau ada tetangga depan juga, belakang juga. Artinya apa? Saling menyelamatkan kita. Itu ajaran salam dalam sholat kita. Bukan hanya asal salam saja. Selamatkan macam mana? Tetangga kita tak punya beras, pinjam beras dia, Bu. Tetangga tak punya kuali, pinjam kualinya, Bu. Tak ada cabai, kasih cabai. Tetangga kini tak punya suami, pinjamkan suami, Bu. Boleh? Haram. Tak boleh pinjam. Itu bukan barang pinjaman, Bu. Ya. Itu bukan barang pinjaman, Bu, ya. Yang wajar-wajar saja yang dipinjam. Artinya apa? Menyenangkan, bukan SMS. Tahu SMS, Bu? Senang melihat orang susah. Susah menengok orang senang. Itu penyakit akhir zaman. Tetangga yang kiri beli sepeda motor, sakit perutnya, Pak. Tetangga kanan beli helikopter, langsung stroke, Bu. Tetangga kiri kawin lagi, mati dia, Bu. Itu artinya SMS. Senang menengok orang susah, susah hati nengok orang senang, Bu. Pak. Jangan lakukan. Maknai dari sifat lebah. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Sifat dari lebah, yaitu wawaqa'at falam taksir. Lebah dimanapun dia hinggap, di ranting manapun dia hinggap, dahan ranting tak pernah patah, Pak. Karena dia ringan. Tetapi maknanya, ajarannya untuk kita umat Islam manusia, dimanapun kita hinggap, tinggal, domisili, hijrah, pindah, jangan menjadi biang kerok, jangan menjadi perusak masyarakat setempat. Itu artinya tuh, Pak. Itu artinya lebah hinggap ke sana kemari. Artinya dimanapun kita tinggal di Indonesia ini, jangan merusak tatanan hidup di kampung itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi sekarang lain lagi. Di mana ya, langit dijunjung, di situ ya bumi atau tanah dikapling, katanya, dikapling ya. Nah, itu zaman sekarang dikapling lagi kan. Nah, artinya inilah lebah
pasti mengejar kita pun, walaupun menyelam kita di Sungai Rokan, ditunggunya Pak. Lebah itu. Apa artinya? Maknanya orang Islam ini kalau diganggu satu kelompok, orang Islam lainnya bantu Pak. Orang Islam prinsipnya kalau bertemu musuh tak lari Pak, tapi pantang mencari musuh. Karena Islam adalah innamal mu'minuna ikhwah. Islah. Ya. Inilah kita, wala tafarraqu, jangan berpecah belah di antara kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah sekelumit dari hadis dan maknanya yang kita kaji dalam ngobrol perkara iman. Kalau orang-orang yang kurang imannya, lebah kenapa dicontoh? Semut kenapa dicontoh? Ya, itu kan hewan lebih mulia daripada manusia. Tetapi Allah sudah bermaksud dalam Al-Quran, An-Namal, ya, surat semut, Al-Fil, gajah, semua hewan ada dalam Al-Quran. Yang Allah maksudkan adalah pelajaran bagi kita. Karena Allah menyuruh kita ikra, apa yang kita baca, yang tersurat, yang tertulis Al-Quran. Yang tersirat adalah alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, termasuk diri kita ini. Bapak, ibu, saya sendiri. Ulama mengatakan kita ini toilet berjalan. Setuju tak Pak? Kita ini WC berjalan. Setuju tak Pak? Kalau saya setuju karena sudah tahu ilmunya. Bapak cek dari atas kepala sampai ujung kaki kita. Semuanya kotoran Pak. Dari ujung rambut namanya, kalau bahasa Rambah Samonya, pasirnya kulimumua. Tahu Pak kulimumua? Ketombe bahasa sekarangnya Bu. Ini kan adalah tai kepala, kotoran kepala kita Bu. Turun di telinga ada kotoran telinga, turun ke hidung ada tai hidung, turun ke gigi tai gigi, leher, daki, sampai ke boltok. Tahu boltok? Perut besar ini markasnya kotoran, sampai ujung kaki, kuku, tai kuku. Semua kita berasal dari tai semuanya Bu. Itulah kita ini WC berjalan. Setuju enggak Pak? Kalau WC sombong pula. Ada WC sombong Pak, sedang berjalan di pasar. Jadi jangan sombong Bu, kita ini WC berjalan. Jangan sombong di hadapan Allah. Ibu lahir waktu kecil tiba-tiba jadi orang kaya. Bapak tiba-tiba jadi jenderal lahirnya. Tidak, kita tak lahir tiba-tiba bawa mobil, tidak ada. Kita tak punya apa-apa, pulang pun tak punya apa-apa selain amal ibadah. Jadi beribadah ini prinsip orang Islam, beribadah ke Masjid Jami Al-Falah ini kalau bisa sampai mati Pak Bu. Jangan tunggu sakit dulu Pak. Jangan tunggu mati dulu Pak Bu. Kalau lah mati bisa lagi ke sini Pak Bu. Bisa, mantap, iya Pak Daniel. Dibawa pakai keranda katanya. Tapi tak bisa sholat di belakang Pak Imam lagi. Tak boleh. Di depan Pak Imam sholatnya. Disolatkan. Sholat pun tak pakai sujud lagi Bu. Sholat tak pakai rukuk lagi Pak. 4 takbir cuma. Bukan 4 rakaat. Sholat mayit namanya lagi. Kalau menunggu sakit, menunggu mati baru datang ke sini. Allah mengingatkan kita setiap hari. Allah tak bosan 5 kali mengingatkan kita. Wal fajari, demi fajar, demi subuh. Ngapa subuh? Sholat fajar, sholat subuh. Wad duha, demi duha. Sholat duha kita. Wan nahar, siangnya. Ngapa siangnya? Sholat zuhur. Wal asri, demi waktu asar. Mengingat dia sholat asar. Sampai malam wal laili, demi waktu malam. Ngapain malamnya? Sholat maghrib malam, sholat isya malam, tahajud malam, hajat malam, witir malam, tarawih malam. Sholat malam qiyamul lail kita.
Allah 5 kali mengingat kita dengan azannya, dengan solatnya, dengan demi masanya, sumpah demi waktunya. Allah saja yang tak bosan mengingatkan kita hambanya. Awak yang soba, Bu, tahu soba? Awak yang bosan rupanya, Bu, mengingat Allah. Allah tak bosan mengingat kita. Sekampung ngaso ni ibu tak solat, tak ibadah. Sekampung ini Allah tak berhenti jadi Tuhan, Bu. Jangankan sengaso ini, sedunia orang tak solat pun Allah tak mau berhenti jadi Tuhan. Pasti itu. Tak mau Allah turun jadi Tuhan. Kalau presiden, Bu, kalau tak mau rakyatnya lagi mengamuk, dia berhenti sendiri, Bu. Kalau Allah tak solat pun kita tak mau, dia berhenti jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah solat ibadah untuk kita, bukan untuknya Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah lewat azan, hayya 'alas shalah. Marilah solat. Bapak Ibu ingin peringatan lewat azan atau lewat malaikat Israel? Dua cuma pilihannya. Kalau lewat azan bisa kita mengelak lagi, bikin alasan. Tetapi kalau panggilan Allah lewat malaikatul maut Israel, kemana lari lagi? Tinggal pilih. Kalau panggilan azan muazin Bilal Masjid Jami' Al-Falah, bisa kita hindar, lari jauh ke kota Ujung Batu, Pasir. Tapi kalau malaikat maut memanggil, Allah manggil lewat malaikatul maut, lari kemana? Carilah langit tempat lari. Tak bisa. Nah, prinsip kita dalam hidup ini. Sekarang zamannya Allah mengingat manusia tak bisa rupanya dengan azan, dengan ceramah, dengan musibah baru bisa, Bu. Allah mengirim musibah kepada orang yang kena musibah, baru tahu dia di mana pintu masjid, Bu, Pak. Kalau tak ada musibah tak tahu mana pintu masjid, Pak, Bu. Kita jangan begitu. Tak ada musibah, sedang senang pun tahu kita pintu masjid, Pak, Bu. Jangan tunggu Allah cabut nyawa keluarga kita baru tahu pintu masjid ini. Jangan tunggu, tak ada punya prinsip. Jangan bikin prinsip datang musibah baru ke masjid. Jangan begitu. Kapanpun kesempatan hidup masih ada untuk beramal soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita dapat ambil kesimpulan dari ngobrol perkara iman tausiah singkat ini, dari pelajaran lebah tadi, dan juga istiqomah kita dalam beribadah. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu ingat zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan berbuat baik sama kita manusia ini. Dan yang kedua, tetaplah istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah, silaturahmi di antara kita, karena inilah yang dapat melancarkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Tak perlu kita berdoa panjangkan umur kami ya Allah, tak perlu. Dengan silaturahmi majelis